Tiongkok adalah predator yang mencuri hak paten Amerika. Seperti itulah paradigma Barat terhadap Tiongkok yang menganggap negeri panda itu telah mencoba membangun ekonomi negerinya dari hasil riset dan pengembangan buatan Amerika. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Amerika mempublikasikan tuduhan tersebut di media internasional bahwa Tiongkok adalah negara pencuri ekonomi dan teknologi informasi. Nah pemirsa, untuk memahami secara objektif, akan kami uraikan dengan detail masalah-masalah apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Amerika berani untuk membuat tuduhan lancang seperti itu. Pemirsa, saya Endro Mariono dan inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, pertama kita perlu melihat secara hukum internasional. Anggap saja Tiongkok memang benar mencuri hak paten. Maka bagi Amerika untuk mengatasi hal ini sangatlah mudah. Tinggal buktikan saja di depan pengadilan dan tuntut Tiongkok untuk membayar lunas semua paten yang dilanggar. Apalagi Amerika adalah gudangnya ahli hukum kelas dunia. Dan jika Amerika menempuh jalan ini, ada banyak keuntungan akan diperoleh. Tiongkok akan jatuh namanya karena terbukti mencuri. Dan Amerika akan menerima banyak uang sebagai ganti rugi atau kompensasi dari paten yang dilanggar. Nah, disinilah kita harus kritis. Mengapa Amerika tidak menempuh jalan hukum yang begitu mudah ini, namun justru memilih untuk sekedar berpolitik? Penjelasan rasional yang paling mudah adalah bahwa Amerika tidak memiliki bukti apapun bahwa terjadi pencurian teknologi oleh Tiongkok. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana fenomena ini dapat dijelaskan? Untuk mendapatkan jawaban ini, kita perlu terlebih dahulu memahami perkembangan teknologi Tiongkok, yaitu bahwa ada beberapa bidang teknologi di mana Tiongkok mandiri dari Barat. Sebagai contoh, kereta cepat, teknologi konstruksi, teknologi 5G, bahkan 6G pun Tiongkok telah lebih dahulu. Teknologi luar angkasa, teknologi senjata api, kecerdasan buatan, mobil listrik, energi terbarukan, bom hidrogen dan termonuklir yang diluncurkan tahun 1964 hingga 1967 pada saat Tiongkok saat itu masih diembargo oleh Barat. Nah, dari sinilah kita perlu perhatikan beberapa poin yang membuktikan bahwa Amerika selama ini telah keliru dan mempermalukan diri mereka sendiri karena tuduhan yang tidak berdasar tersebut. Pertama, apa perlunya Tiongkok susah-susah mencuri jika Tiongkoklah yang memimpin di bidang teknologi tersebut? Misalnya untuk teknologi 5G dan 6G, senjata api, kereta cepat, teknologi terbarukan, kecerdasan buatan, dan mobil listrik. Untuk 5G, Tiongkok sepenuhnya mandiri. Pada saat Barat belum mampu membuat IC 5G dan komponen untuk antena 5G, Tiongkok justru telah memilikinya. Apalagi Huawei mendominasi secara paten teknologi 5G dan semua proyek pembangunan jaringannya. Demikian juga dengan senjata api yang teknologinya jauh lebih modern daripada senjata api Amerika. Menurut analis militer, senjata api Tiongkok dapat merontokkan kapal induk Amerika dalam jarak 150 km dari pantai. Tiongkok begitu maju dalam teknologi senjata api. Ini karena teknologi elektromagnetiknya jauh lebih canggih daripada Barat. Nah, begitu pula dengan kereta cepat. Tiongkok adalah yang terdepan dalam hal ini dalam teknologi kereta cepat. Sampai hari ini pun Amerika tidak pernah memprioritaskan kereta cepat. Walaupun Amerika memiliki kereta cepat bernama Acela, namun tidak pernah berkembang. Sedangkan Tiongkok memiliki jaringan kereta cepat yang melayani seluruh kota besar yang ada. Demikian juga untuk teknologi kecerdasan buatan. Mega investasi yang bernilai multimiliar dolar Amerika itu menyebabkan Tiongkok yang terdepan di bidang ini. Untuk energi terbarukan adalah energi masa depan. Pada saat perkembangan energi terbarukan di Barat terhambat karena lobi politik perusahaan minyak, Tiongkok justru memimpin kemajuan di bidang ini. Begitu pula dengan teknologi mobil listrik. Teknologi ini adalah masa depan industri mobil. Saat ini kemajuan teknologi mobil listrik di Barat mengalami stagnan.
kini Tiongkoklah yang terdepan di dunia ini. Kedua, bagaimana mungkin Tiongkok mencuri teknologi jika saat itu Tiongkok diembargo dan diisolasi oleh Barat? Misalnya, teknologi bom hidrogen dan bom termonuklir. Untuk persenjataan nuklir, Tiongkok adalah yang terbaik, bahkan melampaui Amerika dan Rusia dalam teknologi persenjataan nuklir. Ketiga, apabila Tiongkok mencuri teknologi, pasti teknologinya jauh lebih buruk dibandingkan Barat. Bagaimana mungkin bisa mendominasi hak paten teknologi? Bahkan patennya diajukan untuk penemuan produk dan teknologi baru. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Barat sebenarnya telah tertinggal dari Tiongkok. Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia melaporkan untuk data tahun 2017 ada 3,17 juta paten yang diterbitkan. Paten dari Tiongkok ada 1,38 juta atau 43,53%. Sedangkan Amerika 607.000 atau 19,14%. Jepang 318.000 atau 10,03% dan Korea Selatan 205.000 atau 6,46%. Baru disusul Uni Eropa 167.000 atau 5,26%. Data menunjukkan bahwa selain Tiongkok yang mendominasi paten teknologi, juga ada Jepang dan Korea. 3 negara di Asia Timur ini mendominasi 58,62% paten teknologi. Jika melihat Asia secara keseluruhan, ada 65% dari total paten, sedangkan Amerika dan Eropa hanya 24,40%. Jadi sejak tahun 2017, penemuan teknologi sudah didominasi oleh Asia, bukan lagi oleh Eropa dan Amerika. Tren seperti ini stabil sejak tahun 2011. Ini membuktikan bahwa Asia telah bangkit dan telah mendominasi teknologi. Keempat, menurut intelektual dan akademisi Barat Joseph Needham, seorang ilmuwan yang terhormat dari Cambridge University, United Kingdom, penulis ensiklopedia Science and Civilization in China. Needham menulis bahwa Tiongkok adalah peradaban sains dan teknologi. Masyarakat Tiongkok menurutnya sangat menghargai proses belajar, studi dan meneliti, sehingga mereka memiliki kemampuan mengembangkan sains dan teknologi secara mandiri. Tulisan Needham ini menjelaskan mengapa pada saat diisolasi atau diembargo Barat, kemajuan teknologi Tiongkok untuk industri dasar, hidrogen dan nuklir tetap melaju secara mengesankan. Lebih lanjut, Needham menulis bahwa kompas, jam atau penunjuk waktu, mesiu atau bubuk mesiu, senjata api seperti senapan, meriam, dinamit dan roket, crossbow atau busur silang, astronomi, kertas, uang kertas, bank, teknik percetakan dan seismograf atau alat pengukur gempa sudah ditemukan di Tiongkok. Bahkan pada zaman Tiongkok kuno, Kaisar Tiongkok saat itu sudah bisa mengetahui kapan terjadi gempa, seberapa besar gempa tersebut dan di mana lokasi gempa, sehingga bisa cepat mengirimkan bantuan. Menariknya juga bahwa seismograf modern saat ini ternyata masih tetap menggunakan prinsip teknologi yang sama dengan seismograf Tiongkok kuno. Serta masih banyak lagi seperti kincir air, irigasi, matematika, dan sebagainya. Seluruh teknologi ini telah biasa digunakan di Tiongkok di zaman dinasti Tang. Baru 1000 tahun kemudian diperkenalkan di Barat oleh rahib Jesuit yang waktu itu berkunjung ke Tiongkok menjadi tamu kaisar dan diizinkan belajar teknologi Tiongkok. Jika kita meminjam nilai-nilai liberal Barat seperti fairness, justice, gentleman, ethics, dan sebagainya yang selama ini dijunjung tinggi dan dibangga-banggakan oleh Barat, Amerika semestinya membayar lunas semua paten teknologi Tiongkok yang digunakannya terlebih dahulu. Barulah Amerika bisa klaim pencurian teknologi oleh Tiongkok. Jika hal ini dilakukan, maka Amerika tidak akan lagi mampu tegak berdiri, bahkan limbung karena bangkrut. Selama bertahun-tahun, para petinggi di Washington meremehkan Tiongkok. Mereka terjebak ke dalam paradigma yang diciptakan sendiri, bahwa Tiongkok dikuasai rezim komunis yang otoritarian, bahwa rakyat Tiongkok menderita di bawah pemerintahan otoritarian, bahwa dengan kemajuan ekonomi yang terjadi, rakyat Tiongkok akan bangkit dan menuntut demokrasi. Jika tuntutan demokrasi ini terjadi, maka rezim komunis pun tumbang dan Tiongkok pun menjadi demokrasi liberal seperti Barat.
Ditambah lagi untuk politisi dari kubu supremasi kulit putih, Tiongkok adalah non-Kaukasian yang secara budaya, moral, dan kecerdasan sangat rendah. Jadi tidak mungkinlah bisa berkembang menyaingi Amerika. Ini adalah asumsi yang sepenuhnya tidak masuk akal atau irasional karena tidak didasarkan pada data dan studi kontemporer yang mendalam pada struktur sosial politik Tiongkok. Namun hanya didasarkan pada persepsi sebagai orang luar terhadap komunisme Tiongkok. Akibatnya, seperti intelektual Amerika Gordon Chang yang laris dan disukai para petinggi Washington, Gordon sejak tahun 2005 selalu memprediksikan bahwa rezim politik dan ekonomi Tiongkok akan runtuh dan prediksinya selalu keliru. Sekalipun selalu keliru, Gordon tetap digandrungi para petinggi Washington karena Gordon bercerita apa yang ingin didengar oleh para petinggi Washington, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, kebijakan Washington terhadap Tiongkok tidak pernah efektif, bahkan sepenuhnya tidak tepat, sehingga Washington gagal menghentikan kemajuan Tiongkok. Puncak dari kegagalan Washington ini adalah perang dagang. Frustrasi menghadapi Tiongkok, langkah paling mudah adalah melancarkan hoax politik, yakni mencuri teknologi dengan tujuan membentuk persepsi dan opini publik Amerika dan dunia bahwa Tiongkok adalah negara inferior dengan tingkat kecerdasan rendah, bermoral rendah, bisanya cuma mencuri. Sedangkan Amerika adalah sang adik kuasa yang superior, pembela demokrasi dan HAM, sumber ilmu dan teknologi yang telah menjadi korban kejahatan Tiongkok. Hoax politik ini sangat jitu dalam memenangkan publik Amerika atas rontoknya superioritas teknologi Amerika oleh Tiongkok. Gambaran bahwa Amerika adalah korban kejahatan dan kelicikan Tiongkok cukup meyakinkan kaum supremasi kulit putih dan dapat menenangkan kemarahan kaum buruh dan para penganggur korban PHK karena relokasi industri ke Tiongkok. Film yang dibuat Peter Navarro, Dead by China, menggambarkan dengan jelas upaya politik ini. Tiongkok menjadi kambing hitam kegagalan kebijakan ekonomi Amerika sehingga sektor manufaktur dalam negeri rontok. Hutang menumpuk, pengangguran meningkat, produktivitas nasional menurun, dan Amerika menjadi sangat konsumtif yang mengakibatkan defisit perdagangan meledak. Semua ini berujung pada meningkatnya angka kemiskinan. Kini jauh lebih banyak jumlah orang miskin di Amerika daripada di Tiongkok. Pada tahun 2017, pelapor PBB, Philip Alston, berkunjung ke Amerika untuk meneliti kemiskinan yang terjadi. Philip menemukan ada sejumlah 51 juta orang yang dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrim. Sedangkan pada tahun yang sama, jumlah orang miskin di Tiongkok tinggal 9 juta. Bahkan Presiden Xi Jinping pun saat itu mentargetkan bahwa tahun 2020 kemiskinan tidak ada lagi di Tiongkok. Semua ini hanyalah mentalitas pihak yang kalah. Tidak ada yang dapat menolong Amerika untuk memperbaiki dirinya, kecuali dirinya sendiri. Amerika bagikan atlet yang kalah bertanding, kemudian sibuk menyalahkan lawannya seperti Tiongkok, dan wasitnya seperti WTO dengan arogansi kekuasaannya. Sebagai kata akhir, data di atas menunjuk dengan jelas bahwa kini Asia memimpin dunia dengan inovasi teknologi, sehingga langkah Asia pada abad 21 ini adalah dengan tegap dan selalu inovasi demi kemajuan dan kesuksesan di masa yang akan datang. Fajar telah terbit di Asia, yang dulu adalah budak dan jajahan Barat, akhirnya semua kembali kepada kita. Apakah kita akan menoleh ke timur di mana fajar telah terbit dengan indah, ataukah tetap terpaku ke barat untuk menyaksikan matahari tenggelam? Apakah kita akan ikut berderap bersama para tetangga memasuki abad Asia sambil memberi warna kepada Indonesia, ataukah kita memilih sibuk bertengkar masalah suku, ras, agama, dan politik? Langkah apapun yang kita ambil adalah pilihan kita sendiri. Pemirsa, demikian Jurnal Barata. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Endro Mariono.